teman-teman, terima kasih sudah bergabung di webinar seri kedua sore ini. Senang sekali kita bisa ketemu walaupun secara virtual, belum bisa langsung bertemu karena situasi saat ini, namun semoga webinar ini bisa mengobati sedikit kerinduan bertemu dengan teman-teman, tetapi juga menjalin silaturahmi dalam tajuk kali ini yaitu bersinergi dalam pendidikan fotografi. Sore ini kami berkesempatan mengundang Ete dari Sekolah Musa Kupang, ada Aga dari Raus Attack kelas Bandung, kemudian ada Rizka dari Banda Aceh. Nah, ditemani oleh Mas Wid Kurniadi Widodo dari Yogyakarta yang akan memandu webinar kita sore ini. Nah, acaranya santai aja, nanti cuman saya ingatkan kalau sesi ini akan direkam, teman-teman nanti kalau yang berkeberatan bisa off-kan videonya, kemudian kolom chat yang di kanan akan diaktifkan ketika sesi tanya-jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa mengetik langsung di kolom chat-nya atau menggunakan tombol raise hand yang di bawah itu nanti diklik dari partisipan. Begitu saja. Selamat sore, saya serahkan ke Mas Wid untuk memandu jalannya diskusi kita. Silahkan Mas Wid. Mbak Swanti, selamat sore teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di webinar seriesnya Panya ini. Seperti sudah disampaikan di poster publikasi yang teman-teman juga pasti sudah baca, sore kali ini kita akan ngobrolin topik edukasi fotografi. Topik ini sendiri bagi saya jadi sesuatu yang kayak memang jadi fokus saya. Kebetulan selama sekitar 10 tahun terakhir saya banyak aktif di komunitas fotografi yang memang fokusnya di masalah pendidikan fotografi. Dan satu hal lagi yang menurut saya jadi menarik diamati di Indonesia mungkin sekitar mulai tahun 2000-an, terutama sejak satu dekade terakhir, sejak 2010-an ke sini, komunitas fotografi yang memang fokusnya di bidang edukasi, dan mereka tidak hanya berpusat di Jawa, tapi banyak kota-kota lain di luar Jawa yang juga mulai bermunculan untuk melakukan pergerakan di daerahnya masing-masing. Nah, ini jadi menarik karena kita dengan terhubung lewat internet, jadi saling belajar, saling mempelajari kesalahan masing-masing, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama di kemudian hari. Di sore hari ini, seperti tadi dikatakan Mbak Swanti, sudah ada perwakilan 3 komunitas dan mungkin 3 orang yang terkait dengan. Yang pertama ada dari Raus Attack Bandung, kemudian ada Ete dari Sekolah Musik, kemudian ada Rizka dari Aceh. Yang menarik di sini mungkin adalah ada sedikit perspektif yang berbeda dari 3 orang ini. Yang 2 orang, Aga dan Ete, mewakili mereka yang menginisiasi kelompok maupun komunitas yang berfokusnya di pendidikan. Jadi mereka adalah yang melaksanakan programnya. Sementara Rizka adalah mewakili dari mereka yang berada di daerah dan sempat mengikuti program pendidikan di kota lain karena adanya keterbatasan yang ada di daerah asalnya. Hari ini kita nanti akan cerita soal hal-hal seputar itu, dan seperti tadi sudah dikatakan Mbak Swanti, untuk sesi diskusi nanti kita mulai setelah ketiga orang ini sharing soal pengalamannya masing-masing. Tiap orang akan ada waktu kurang lebih 15 menit untuk bercerita. Dan tanpa panjang lebar lagi, untuk kesempatan pertama saya berikan ke Aga dari Reklas untuk sharing pengalamannya di Reklas. Silakan Aga. Ya, terima kasih Mas Wid. Sebelumnya terima kasih juga buat Panya, Mbak Swanti, dan kawan-kawan lainnya yang telah mengajak kita untuk diskusi sore ini ya. Perkenalkan, saya Aga, Baskara Puraga, asli dari Bandung. Saya adalah salah satu, mungkin bisa disebut salah satu pengurus dan mentor juga untuk Raw Attack Class yang lokasinya ada di Bandung.
Saya langsung sharing screen aja ya. Untuk saya akan membawakan sebuah presentasi singkat sih dan beberapa dokumentasi aja tentang apa itu raw attack class. Ada? Oke. Raw attack class ini adalah program atau bisa dikatakan program atau kelas pendidikan fotografi yang materinya sebetulnya non formal. Jadi kita tidak membahas non formal ya dia tidak punya, kita pun tidak punya tidak ada ijazah setelah lulus atau apa gitu, dan juga non teknis. Jadi memang pembahasannya tidak membicarakan tentang teknik dan teknis dari fotografi sendiri. Raw attack class itu 2018 kelas pertamanya. Sampai sekarang udah ada 6 angkatan, 5 yang sudah selesai, cuman yang ke-6 ini agak saat ini terhenti dulu karena adanya pandemi ini ya. Dan yang sebanyak sampai ke-6 angkatan ini sudah ada 90 peserta. 2018 pertama didirikan waktu itu sama Mas Wahyu Dian. Kebetulan sedang berhalangan untuk membicarakan, untuk ngobrol di sini. Mungkin harusnya Mas Wahyu yang ada di sini sebetulnya yang berbicara, cuman saya mewakili raw attack class saja saat ini. Dan waktu itu pertama dibikinnya di Bandung Creative Hub. Jadi ada memakai ruangan di Bandung Creative Hub, itu yang angkatan pertama. Lalu di angkatan kedua, waktu itu saya baru bergabung di angkatan kedua di 2019. Baru waktu itu kita bikin di Pasar Antik Cikapundung. Jadi kita akhirnya membuat sebuah ruang yang kita pakai untuk bersama. Bebas siapapun bisa datang. Ruang itu namanya Red Draw Center. Lokasinya di Pasar Antik Cikapundung, lantai 3 di Kota Bandung. Dan fungsi ruang itu adalah sebagai salah satunya adalah tempat untuk kelas ini sendiri, untuk workshop-workshop lainnya, dan toko buku sekaligus tempat ngopi lah untuk ngobrol-ngobrol. Lalu ini mungkin salah satu, ini yang angkatan pertama ini yang diadakan di Bandung Creative Hub. Nah, kalau yang ini yang sudah dilakukan di Pasar Antik Cikapundung di Red Draw Center. Lokasinya benar-benar ya di pasar, jadi memang kita pun akhirnya memutuskan untuk kenapa pindah dari Bandung Creative Hub ke pasar pun karena agar suasananya lebih cair, lebih orang jadi tidak segan dan segala macam. Dan terbukti memang yang daftar setiap angkatan selalu lebih dari 20, meskipun pada praktiknya setelah melewati kelas-kelas tersebut biasanya hanya bertahan paling banyak 10 sih sebenarnya gitu. Jadi kita pun sebetulnya membebaskan. Jadi kelas ini tidak tertutup. Jadi misal ada kawan atau ya peserta yang sudah daftar membawa kawan atau siapapun, dia boleh datang gitu. Mungkin Mas Wid juga waktu itu sempat datang, sempat melihat gitu, dan memang kita sangat terbuka sebetulnya. Nah, perbedaannya dengan yang ikutan, yang daftar adalah yang ikutan ini akan kita ibaratnya diberikan tugas lebih lah, dan kita bantu treatment sampai akhir. Nah, ada 10 pertemuan dengan beberapa materi. Jadi kelasnya ini berjalan sekitar 2,5 bulan. Biasanya untuk minggu pertama selalu diawali dengan perkenalan dulu biar saling mengenal dan segala macamnya itu, dan kita lakukan setiap hari Kamis di setiap minggunya. Jadi seminggu sekali setiap hari Kamis. Lalu setelah itu belajar sejarah fotografi, dan kebetulan juga tim dari RAW sendiri sudah ada yang membuat dokumentasi film dokumenter tentang sejarah fotografi. Biasanya kita nonton bareng dan setelah itu mendiskusikannya. Lalu setelah itu ada beberapa materi lainnya, misalkan seperti Inside the Photograph ini ngebahas tentang melihat kemungkinan yang sudah terjadi di fotografi dari awal kemunculannya sampai hari ini gitu. Lalu setelah itu belajar riset. Nah, bagian saya sendiri secara pribadi saya ada menjadi mentor di bagian membuat proyek foto dan pendekatan-pendekatan yang ada di dalamnya. Jadi kelas ini
pada akhirnya peserta diarahkan untuk membuat sebuah proyek, dan tapi pendekatan dari apa yang diberikan mentor ini adalah sebagai apa ya, sebagai cara praktikal saja sebetulnya, jadi sifatnya tidak terlalu teoritis, lebih ke praktikal dan pengalaman dari masing-masing mentor juga untuk membantu si siswa-siswa ini untuk menumbuhkan pertama rasa percaya dirinya, dan bagaimana mereka tahu membuat proyek. Kadang kita pun tidak pernah mengarahkan untuk membuat proyek yang terlalu ribet atau gimana, yang bisa dulu gitu, karena benar-benar banyak sekali yang benar-benar baru mengetahui tentang bagaimana membuat proyek foto dan segala macamnya. Itu pun perbedaan dari misalkan dari 20 orang yang ikutan dengan perbedaan latar belakang macam-macam, itu pun yang akhirnya kita harus cari jalan tengahnya bagaimana. Nah, lalu tapi kelas ini tidak mewajibkan dalam tanda kutip membuat sebuah proyek untuk syarat kelulusannya, karena sebetulnya membuat proyeknya adalah setelah melakukan sebanyak 10 pertemuan itu, barulah mereka membuat proyek. Jadi selama 10 pertemuan ini lebih kita sharing dan kita kasih materi pembekalan untuk bagaimana setelah beres kelas mereka diarahkan untuk membuat proyek. Kelas ini biasanya diakhiri dengan etika dan presentasi. Jadi presentasinya pun bukan presentasi foto, lebih ke presentasi ide dari masing-masing peserta. Ini beberapa yang menjadi mentor, tapi mentor ini sendiri sifatnya kadang kita cair, bisa gantian, misalkan ada yang berhalangan kita cari yang misalkan memiliki materi yang serupa. Dan mulai angkatan kelima pun kita mulai mengajak dan mengundang untuk ada mentor tamu yang datang, jadi memberikan pengetahuannya, karena kadang kita membutuhkan pengetahuan juga yang lebih praktikal dari praktisi gitu. Dan itu akhirnya pun sering mengundang mentor-mentor tamu di sela-sela hari Kamis itu gitu, di antara 10 pertemuan itu. Ini ada beberapa hasil karya dari beberapa peserta kelas, mungkin singkat saja, ada yang pada akhirnya membuat buku foto, ada yang berpameran, ada yang berpameran juga. Outputnya sebetulnya tidak selalu harus bentuk buku dan pameran, karena pada dasarnya Raus sendiri sangat terbuka untuk melihat kemungkinan-kemungkinan agar yang mau berkecimpung di dunia ini tidak selalu memotret sebetulnya. Jadi kita sangat open untuk misalkan hasil akhir dari kelasnya jadi ada orang yang membuat riset atau dan segala hal lah, maksudnya yang nggak selalu berhubungan motret, atau misalkan tiba-tiba dia jadi tertarik dengan desain sebuah buku foto, atau dia tertarik dengan hal lainnya yang tidak selalu memotret, itu akan sangat kita dukung gitu, karena di angkatan pertama pun ada yang akhirnya sekarang jadi mentor juga gitu, karena ketertarikan dia terhadap sejarah dan dia melakukan riset. Nah akhirnya sebetulnya itu yang dia jadi harapan utama dari Raus Attack Class, bahwa oke lah kita cari talent yang memang ingin bisa motret, pun akan kita arahkan sebaik mungkin, kita pertemukan dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu baik itu perkembangan teknis dan non teknisnya, tapi harapan kita pun ada keinginan untuk mau berkecimpung di dunia fotografi, tapi ya itu tidak selalu memotret. Nah ini kita waktu masa pandemi pun kita membuat program ini, pameran foto di rumah aja. Jadi alumni dan yang baru ikutan kelas pun kita coba arahkan untuk membuat sebuah pameran yang dilakukan di rumah masing-masing. Nanti outputnya adalah berupa dokumentasi dari foto-foto ini dan video yang akhirnya akan dibuat buku. Akan kita acarakan setelah pandemi ini berakhir, yang tidak tahu kapan. Lalu untuk mendukung Red Raw Center-nya, untuk mendukung Raw Attack Class-nya pun pada awal 2020 ini akhirnya kita berhasil mengakuisisi sebuah dinding yang ada di Pasar Antik Cikapundung lantai 3 untuk akhirnya kita membuat galeri sederhana, hanya satu dinding panjang saja. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini pun semakin adanya jalur-jalur yang alternatif lah untuk membuat untuk ruang-ruang pamer di Kota Bandung, terutama karena terkadang selalu saja ada kata-kata dari orang baik yang ikutan kelas ataupun bukan, bahwa ruang saat ini susah dan segala macam. Akhirnya kita pun
membuat inisiatif itu untuk membuat ruang sederhana ini yang mudah-mudahan tetap bisa layak gitu untuk menjadi sebuah ruang pamer, tentunya dengan karya yang disesuaikan dengan tempat ini gitu. Lalu di luar kelas kita ada kegiatan-kegiatan lainnya, ada ya sering kita sebut ekstrakurikuler karena ini benar-benar di luar kelas. Biasanya kita open gitu untuk udunan, untuk memakai ruang, untuk kamar gelap, untuk beli kertas dan segala macam, dan akhirnya membuka workshop tentang cetak foto hitam putih. Ini pun darkroom-nya kita masih minjam ke Unpas. Lalu ada program baru juga nih, baru 2020, bagaimana kita turun, kita ketemu anak-anak sekolah dan segala macam. Ini namanya Raw Tech Class Kids. Kita mengajarkan fotografi, mostly teknis, kepada anak-anak dan menggunakan media handphone ya, waktu itu seringnya. Jadi kita sedang memulai ini masih sangat baru, masih sangat dini. Nah, lalu ada acara Selasa Baca juga di tempat kita. Jadi pada tiap hari Selasa kita membuka open library lah istilahnya mungkin ya, dan membawa koleksi buku foto kita. Orang boleh datang, boleh ikut datang ke sini dan boleh berdiskusi. Lalu biasanya setelah maghrib ditutup dengan diskusi buku foto oleh salah satu orang yang memang ingin mendiskusikan salah satu buku foto. Kalau ini nggak rutin, cuman ini portfolio review kita adakan ya dalam beberapa jangka waktu tertentu. Terutama kalau kayak kemarin, misalkan ada mau event, mau ada Jeep Fest misal, akhirnya kita ada yang mau minat ikutan Jeep Fest, kita bantu fasilitasi dengan portfolio review sebelum mengirimkan. Atau ada festival-festival lainnya, misalkan festival apa, kita coba buka juga portfolio review. Nah, tantangan untuk kedepannya sih mungkin ya itu tadi, karena kita masih mengharapkan ekosistem ini terpenuhi ya. Jadi misal adanya orang-orang yang mau bekerja di bidang fotografi tapi tidak memotret gitu, seperti editor buku foto, kurator, yang mau membuat resensi buku foto, yang mau yang menjadi panitia lah, mungkin bahasa ringannya, menjadi panitia yang berhubungan dengan fotografi gitu. Lalu juga kita ada permasalahan, misal peserta-peserta yang ikutan pun kadang hanya ikutan dan setelah itu hilang, nggak tahu kemana. Itu pun kadang-kadang menjadi pertanyaan, kenapa ya gitu? Apa yang salah dengan yang kita berikan gitu? Lalu konsistensi, karena dari 5 angkatan ini mungkin yang jumlahnya cukup banyak, tadi hampir 90 siswa yang akhirnya menghasilkan karya pun masih di bawah 10 gitu jumlahnya. Lalu mungkin ke depannya sih kita ingin adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin dengan institusi lainnya juga yang akhirnya bisa mendukung gimana kelangsungan setelah misalkan siswa yang setelah selesai ngerjain suatu proyek, beres kelas, akhirnya bisa ikut bantu diarahkan. Kita punya kanal-kanal nih, oh kalau kamu senangnya ini arahkan ke sana, punya senang ini arahkan ke sebelah sana gitu. Dan juga ada rencana untuk membuat kelas ini menjadi lebih panjang, menjadi 1 tahun. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, makasih agak udah sharing tentang Reklas di Bandung. Dari paparannya agak, aku yakin beberapa dari kita juga udah pertanyaan. Aku pun juga sebetulnya ada beberapa hal yang ingin kubahas lebih lanjut, tapi mungkin nanti kita simpan dulu untuk di sesi diskusi. Untuk selanjutnya kita berlanjut ke Sekolah Musa. Jadi dari Jawa, sekarang kita ke Indonesia Timur, di Kupang. Teman-teman di sana sudah cukup lama menyelenggarakan pendidikan fotografi dan multimedia. Kita penasaran juga nih gimana sih di sana dijalankan, dan apa aja yang mungkin membedakan dari yang kita di Jawa sini gitu. Ete, apakah sudah siap? Iya, Kak, sudah. Oke, silakan. Langsung share screen aja ya, Kak. Ya, silakan. Baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan berbagi hari ini ya. Perkenalkan, saya Ete. Saya mewakili teman-teman Skolmus dari Kupang, NTT. Jadi Skolmus sendiri
panjangan tuh sekolah multimedia untuk semua, jadi supaya gampang diingat kita singkatkan saja Skolmus seperti itu. Nah, Skolmus sendiri sudah berdiri itu dari tahun 2011. Jadi kita berdiri di 2 Oktober 2011. Kenapa 2 Oktober? Sebenarnya ini terinspirasi. Saya baru bergabung di tahun 2017, tapi teman-teman banyak cerita tentang bagaimana Skolmus ini berdiri, dan pasti juga sama, entah sama atau tidak, tapi kita punya satu keinginan sendiri agar tiap-tiap orang khususnya di NTT mendapat akses yang sama terhadap multimedia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya pada 2 Oktober ini terinspirasi dari menur bersaudara mendirikan studio mereka, dipilih untuk sebagai hari ulang tahunnya Skolmus. Nah, visi kita sih dengan tagline solidaritas berbagi ini sih, kita berharap bahwa warga NTT, suaranya kedengaran kan? Oh iya, tiba-tiba ada sound yang besar, jadi pikirnya tidak kelihatan. Ya, jadi dengan visi solidaritas berbagi ini, kami sangat berharap bahwa pengetahuan tentang multimedia ini bisa diakses oleh masyarakat atau mempunyai dampak sosial terhadap pelestarian lingkungan, kebudayaan, dan orang-orang yang mendapat akses ke media dan jadi kita berbagi, mereka juga berbagi, dan dengan harapan bahwa semua orang nanti akan dapat akses yang sama, seperti itu, informasi yang sama. Dan sedangkan misi Skolmus sendiri sih, kita pakai tagline terus berbagi cahaya. Jadi maksudnya adalah supaya kami terus berbagi. Jadi mencoba untuk menciptakan ruang, memfasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan multimedia sendiri. Sehingga akhirnya kami bisa membangun jejaring bukan hanya nanti dengan warga Kota Kupang, tapi mungkin lebih luas lagi, bahkan keluar mungkin dari NTT, dan sehingga akhirnya akan ada perubahan sosial dan dengan pendekatan dokumentasi sosial seperti itu. Ini visi misi ini yang terus mendorong kami untuk terus berencana setiap tahun untuk melakukan sesuatu dari sini. Nah, sedangkan kami memang menyebut diri sebagai sebuah komunitas, di mana kami komunitas Skolmus ini membuka kesempatan untuk semua orang yang mau belajar, ini sebagai ruang belajar dan berbagi, ya, sekaligus di dalam penelitian sosial, karena banyak proyek-proyek yang dikerjakan itu juga terkait di dalamnya ada penelitian sosial. Nanti akan dijelaskan misalnya proyek yang terbaru nanti itu yang sedang kami lakukan itu termasuk di dalam penelitian sosial. Lalu edukasi multimedia, ada fotografi, videografi. Ini kami coba untuk menjangkau banyak orang tentang multimedia. Tapi sejauh ini memang akhirnya Skolmus menjadi kita menyebut diri sih ini multimedia, ya, komunitas multimedia sebagainya. Tapi orang di Kota Kupang khususnya lebih mengenal sebagai fotografi memang lebih menonjol daripada Skolmus. Tapi kami ingin membuka kesempatan, artinya kami berusaha supaya bukan hanya fotografi, tapi setiap orang yang ingin belajar tentang multimedia secara luas itu bisa punya kesempatan yang sama. Lalu juga ada membantu di dalam produksi dan eksibisi karya. Jadi berupa ada pembuatan buku foto atau eksibisi karya melalui pameran kecil ataupun besar, itu Skolmus menyediakan ruang atau ikut berpartisipasi di dalam melaksanakan hal ini. Nah,
Nah, program apa saja sih yang ada di Skolmus ini? Ada beberapa kegiatan yang setiap tahun kami mengusahakan untuk tetap ada. Mungkin Mas Fit kenal nggak orang di sini? Ya, jadi ini kelas tahunan. Jadi kita punya kelas tahunan. Kita punya kelas tahunan. Kelas tahunan ini untuk tahun ini sudah angkatan ke-9. Jadi kelas tahunannya angkatan yang sekarang sudah tahun ke-9. Jadi saya masuk di angkatan ke-7 waktu itu. Jadi pertama bergabung bersama Skolmus. Oh ya, sorry. Ya, jadi kita punya program, ada beberapa program sih yang sedang kami lakukan secara rutin tahun ini. Salah satunya kelas tahunan. Tapi di dalam mendukung program ini kami menyadari bahwa punya keterbatasan. Jadi ada banyak keterbatasan, bukan hanya mentoring dan lain sebagainya, tapi secara budgeting. Karena kami berusaha untuk membuat kelas ini secara mandiri, sehingga pada tahun 2014 itu akhirnya Skolmus mulai memikirkan bagaimana untuk bagaimana kelanjutan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga tahun 2014 dibentuklah atau kita bertransformasi menjadi satu wirausaha sosial yang berfokus pada jasa pelatihan multimedia dan dokumentasi sosial. Jadi kita skill-skill yang ada oleh teman-teman yang ada kita dipakai untuk menjadi sebuah wirausaha sosial seperti itu. Namanya Skolmus Enterprise. Jadi itu dari 2014. Jadi dari Skolmus Enterprise inilah akhirnya yang ada setiap tahun ini bisa tetap berjalan. Nah, kalau kelas tahunan sendiri pada tahun ini sudah masuk angkatan yang ke-9. Sebenarnya ada suka duka juga sih di dalam mengerjakan kelas tahunan. Mungkin tadi Mas Aga sempat bicara soal bagaimana konsistensi peserta, lalu bagaimana setelah itu. Nah, itu juga yang sebenarnya kami alami. Nah, untuk peserta di dalam kelas tahunan ini sendiri karena terbuka untuk publik, jadi semua orang bisa mendaftar. Jadi semua orang bisa berdaftar. Jadi biasanya yang mendaftar itu adalah orang-orang yang bukan latar belakang fotografi, tapi punya keinginan untuk belajar fotografi dasar sampai mau ingin jadi seorang fotografer profesional seperti itu. Jadi karena dengan latar belakang berbeda, kita punya keuntungan bahwa mereka bisa menjangkau atau dengan latar belakang mereka bisa melakukan perubahan sosial dengan pendekatan fotografi ini. Tapi ya biasanya kendala yang kami hadapi ya seperti itu tadi, setelah kelas, setelah tugas diberi, setelah tugas akhir selesai, biasanya untuk kembali mengerjakan komunitas bersama-sama itu agak kita tidak mendapat begitu banyak yang sama seperti yang masuk pertama seperti itu. Nah, sedangkan di dalam kelas tahunan ini kita juga punya selain mentor-mentor dari teman-teman di Skolmus, kita juga berjejaring dengan mentor tamu. Kita sudah mulai di tahun ini, kita mulai mengundang teman-teman mentor tamu dari ada Mas Wit, ada Mas Ed, dan untuk membantu di dalam mereview foto teman-teman angkatan seperti itu. Dan itu yang secara pribadi yang saya rasa juga saya melihat bahwa ada begitu banyak masukan yang mungkin sebenarnya terlewat oleh kami, tapi saling melengkapi. Lalu ada juga di dalam kelas tahunan ini biasanya setelah 3 bulan kelas intensif, mereka akan setelah penyelesaian tugas akhir akan keluarannya atau outputnya seperti apa. Dan misalnya tahun kemarin di angkatan ke-7 misalnya outputnya terakhir setelah tugas akhir mereka keluarannya itu dalam bentuk buku foto afterthought dan pameran kolektif seperti itu. Jadi direncanakan bersama. Jadi sama-sama duduk lalu kalian mau seperti apa setelah
setelah tugas akhir. Apakah mau hanya begini atau mau pameran atau dalam bentuk buku foto seperti itu, nanti semua dibantu, dikerjakan bersama-sama. Nah, selain kelas tahunan, kita juga punya program namanya Ketong Bisa. Ketong ini dari bahasa Kupang namanya kita, jadi Ketong Bisa atau kita bisa. Nah, kalau ini ini lebih ke kolaborasi lintas komunitas. Jadi kolaborasi lintas komunitas di sini bisa di dalam Kota Kupang ataupun di luar Kota Kupang. Ini adalah salah satu foto yang diambil ketika kita membantu pameran dari anak-anak komunitas Lakowat Kujawas di TTS Kapan. Jadi anak-anak ini kita workshop bersama dengan dibawa oleh Skolmus. Setelah itu dibantu di dalam persiapan pameran. Jadi teman-teman kolaborasi bersama seperti itu. Jadi mereka menyediakan tempat, mereka menyediakan bukan menyediakan, artinya ada anak-anaknya yang mau belajar, mereka menyediakan tempatnya, kita membantu dari persiapan pemberian edukasi tentang prinsip-prinsip fotografi sederhana dasar, sampai pada akhirnya mereka bisa menghasilkan foto seperti ini sampai cetak dan akhirnya pameran. Nah, yang ini di waktu 17 Agustus ya. Jadi dalam rangka Hari Kemerdekaan. Jadi mereka sama-sama memamerkan foto mereka di salah satu gedung tua. Seperti itu. Selain itu juga ada kolaborasi dengan komunitas-komunitas di Kota Kupang yang background-nya tidak semua fotografi gitu. Jadi ada yang literasi, ada komunitas film dan lain sebagainya. Akhirnya kita bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu yang bisa berdampak sosial. Dan ada juga dalam Ketong Bisa ini kita Skolmus goes to kampus dan sekolah. Jadi ini biasa teman-teman di kampus atau di sekolah yang mereka merasa bahwa mereka membutuhkan edukasi atau pengetahuan dasar soal fotografi atau multimedia, biasanya mereka bekerja sama dengan Skolmus untuk workshop atau misalnya memberi materi sehari, atau misalnya ada yang misalnya di kampus mereka mau bikin satu project photo story dan lain sebagainya, mereka biasanya menghubungi Skolmus dan kita bekerja sama untuk menyiapkan materi sampai praktek. Biasanya sampai praktek yang sederhana. Nanti seperti itu, hasil akhirnya mau seperti apa setelah ada edukasi, setelah mendapat materi bersama-sama, penjelasan, tanya jawab, dan lain-lain, kita tanya lagi, mereka mau seperti apa. Jika ada mau lanjutan, misalnya mereka mau buat pameran sederhana, atau mereka mau buat foto story untuk fotonya di review, kita bisa lanjutkan setelah materi selesai. Nah, ini adalah yang berikut adalah program merekam kota. Ini program yang kami buat dari tahun kemarin, diinisiasi oleh Kak Armin dan teman-teman. Jadi merekam kota ini sebenarnya rencananya tahun ini akan dilakukan pamerannya, tetapi karena pandemi akhirnya kita harus menahan diri dan bersabar untuk sampai kami rencana sih berharap bahwa Oktober ini kondisinya sudah bisa membaik dan akhirnya bisa dilakukan pameran. Jadi ini adalah pameran arsip publik pertama. Jadi semua orang publik bisa berpartisipasi. Jadi ini dari mereka, gitu. Dari mereka kami mengorganize supaya akhirnya karya-karya mereka itu bisa dikumpulkan dan bisa dipamerkan bersama. Jadi ada kolaborasi di dalamnya. Jadi ini juga masuk di dalam penelitian sosial. Jadi ini yang saya maksud dengan penelitian sosial karena kita juga di dalam merekam kota ini kita punya tim arsip. Kita bekerja sama dengan antropolog dan sejarawan, juga ada institusi pendidikan dan keagamaan serta pemerintah. Jadi kalau untuk program ini memang
kerjasamanya melibatkan lebih banyak pihak di dalam persiapan pameran Merekam Kota ini. Seperti itu. Jadi karena pandemi, akhirnya kami memang menghentikan sementara untuk teman-teman tim arsip untuk melakukan kontak langsung dengan narasumber dan atau dalam jumlah yang banyak, tetapi penelitian literasi dan juga informasinya semuanya tetap berjalan. Kendala yang sejauh ini, kendala yang kami hadapi, sebenarnya bukan, kendala ini tidak membuat kami stuck, tapi maksudnya kami sedang mencoba bahwa pasti akan ada kendala seperti ini, tapi kami terus berusaha untuk menyelesaikan kendala yang kami hadapi ini. Jadi yang pertama itu human resources. Jadi kami merasa bahwa kadang di dalam seperti kelas angkatan, kami berharap sih setelah setiap regenerasi pasti ada yang baru masuk dan mengerjakan bersama-sama dengan kami. Nah, seperti itu. Tapi biasanya tidak terjadi yang demikian. Kami masih merasa bahwa ketika mentoring dan lain sebagainya, kami merasa masih kurang gitu. Jadi kami masih membutuhkan orang-orang juga yang punya passion yang sama di bidang multimedia, yang memberikan waktu untuk mengerjakan hal yang sama bersama dengan kami. Lalu kami sih menyadari bahwa tiap-tiap program yang kami kerjakan itu punya kendala yang berbeda-beda. Kalau untuk budget sendiri biasanya kami memang sudah ada Schoolmus Enterprise untuk menolong kami di dalam beberapa kegiatan kolaborasi. Kami sudah bisa melakukannya sendiri, tetapi ada beberapa kegiatan yang seperti event-event yang kami harapkan bahwa setiap tahun misalnya pameran seperti itu atau buku foto dan lain buku foto seperti itu, dan kami berharap sih selalu ada kendala di dalam budget seperti itu, tapi kami terus berusaha sih untuk bisa mencukupkan seperti dan juga networking. Kendalanya kami merasa bahwa kami masih butuh untuk meningkatkan networking karena selain fotografi kami juga ingin bahwa teman-teman punya akses di multimedia yang lainnya. Jadi kami berharap kami bisa membangun networking yang lebih luas, bukan hanya di Kota Kupang dan sekitarnya, tapi juga bisa keluar seperti ini. Jadi bagi kami sih kegiatan hari ini, di mana bisa menghubungkan teman-teman yang di luar juga sangat membantu. Artinya menjadi satu titik di mana kami bisa meningkatkan networking kami. Ini jadi banyak orang yang mungkin bisa mengenal kami dan kami bisa mengenal banyak orang, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan kami kami bisa mencari jalan keluar bersama. Lalu bagaimana sih sebenarnya strategi keberlanjutan kolektif? Jadi bagaimana akhirnya kami berusaha untuk menjaga eksistensi Schoolmus. Nah, kami setelah berdiskusi kami menyadari bahwa ada satu hal yang penting, yaitu ekosistem. Jadi bagaimana supaya Schoolmus bisa membangun ekosistem yang bukan hanya bisa membuat kami bertahan, tapi bisa ekosistem bagi masyarakat publik dan juga orang-orang yang ada di dalam Schoolmus itu sendiri. Jadi orang-orang yang sedang berkarya melalui Schoolmus atau anggota, mau bilang anggota sih mungkin ya, atau orang yang bergelut di dalam Schoolmus. Jadi ini adalah ekosistem yang saat ini sedang dibangun oleh Schoolmus, yang sebagiannya adalah diinisiasi oleh anggota Schoolmus atau mentor-mentor yang ada di dalam Schoolmus, seperti home project sendiri itu sudah berjalan yang diinisiasi oleh Wan Ridami. Jadi dia punya ide bahwa membuat
bagaimana belajar teman-teman dengan pekerja seni itu punya satu ruang untuk tetap bicara soal karya-karya mereka melalui live IG, lalu dibantu oleh Skolmus seperti itu. Jadi Skolmus tetap mendukung dia sebagai bagian dari Skolmus. Lalu ada juga Bapak Alok, ini adalah salah satu proyek yang saya rasa secara pribadi ya, bahwa Skolmus betul-betul mendukung. Jadi Bapak Alok Bacarita Pangan Lokal, di mana ini menjadi Skolmus menjadi tempat di mana betul-betul saya bisa terbangun di situ. Jadi dia mendukung proyek-proyek bukan hanya di luar, tapi juga mentor-mentor atau orang-orang yang ada di dalam Skolmus sendiri. Jadi ini proyek pribadi yang disupport oleh Skolmus. Lalu ada Skolmus Enterprise, Merekam Kota, dan Skolsum. Jadi ini adalah ekosistem yang sedang dibangun oleh Skolmus. Kami merasa bahwa dengan adanya ekosistem ini, baik itu untuk publik ataupun proyek pribadi para mentor, tapi ini akan mendukung eksistensi daripada Skolmus sendiri. Nah, apa yang mau Skolmus tawarkan di dalam diskusi kita hari ini? Jadi, seperti yang saya jelaskan bahwa kita punya ruang, kita punya Bapak Alok, kita punya dokumentasi untuk pangan lokal, kita punya home project di mana teman-teman seni bisa berbagi, kita punya Skolmus Enterprise, kita punya Merekam Kota, dan Skolsum ini nanti akan kami akan membuat kelas online seperti itu. Jadi apa yang bisa kami tawarkan adalah untuk teman-teman bahwa kita punya ruang aktualisasi sesuai dengan ciri komunitas atau institusi, di mana kita menawarkan ini kepada teman-teman. Jadi yang teman-teman yang ingin bersama-sama, berkolaborasi bersama, jadi kami punya ruang-ruang seperti itu. Jadi mungkin ternyata ada yang punya cirinya hampir sama seperti yang tadi disebutkan. Kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa berkolaborasi. Lalu juga networking. Jadi yang kami taruhkan di sini adalah kami menawarkan networking yang kami punya, sehingga ketika teman-teman mau mengetahui tentang sesuatu dan kami punya networknya, kami ingin berbagi seperti itu dengan teman-teman semua. Lalu apa yang Skolmus harapkan dari kolaborasi ini? Karena tadi salah satu kendala kami adalah human resource gitu. Jadi kami sangat berharap sih bahwa di dalam kegiatan-kegiatan kami akan ada mentor tamu. Jadi ini salah satu program home project. Jadi kami mentor tamunya Bang Antoni Ismail, bersama dengan Bang Antoni Ismail. Kami berharap seperti itu karena kami melihat khususnya di angkatan ke-8 ini sangat membantu untuk memberi masukan, perspektif yang berbeda dari apa yang kami punya, dan itu saling melengkapi sih, bagi kami saling melengkapi, sehingga kami sangat berharap, dan teknologi yang semakin maju juga kami berpikir bahwa akan ada kami akan berharap akan ada banyak kolaborasi yang seperti ini. Lalu kurator foto, ya. Karena kami akan fokus, kami ingin bahwa akan ada entah 2 tahun sekali atau setahun sekali bahwa kami akan punya pameran foto entah yang dari publik ataupun yang kami dari angkatan seperti itu. Jadi kami sangat berharap akan ada kurator foto, sehingga memang kualitas dari pameran, kualitas dari foto itu pun akan lebih baik lagi gitu. Lalu tentu kami masih berharap bahwa akan ada networking yang terbangun atau terjalin, yang kuat diperkuat, yang lama diperkuat, yang baru ada lagi gitu, seperti itu, untuk mendukung Skolmus di dalam mengembangkan komunitas, visi dan menjalankan visi dan misi. Nah, ini salah satu titipan pertanyaan dari teman-teman sih, dari teman-teman Skolmus. Ini bisa dibilang rekomendasi ataupun bisa dibilang pertanyaan juga. Lalu bagaimana membangun ruang bertukar informasi? Nah, setelah ini bagaimana kita membangun ruang bertukar informasi, atau di mana
harus di mana seperti itu. Jadi ini mungkin nanti kita bisa diskusi bersama. Baik, mungkin itu dari saya mewakili Skolmus. Ya, oke, makasih Ete sharingnya. Banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari Skolmus. Saya juga baru tahu beberapa program dengan Skolmus, ternyata ada beberapa yang kayak, wah, ini menarik juga nih, dan kayak saya bisa melihat relasinya dengan apa yang dilakukan beberapa teman di komunitas foto yang di sini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, karena nanti kita juga masih ada sesi diskusi, kita langsung aja lanjut ke pembicara berikutnya. Untuk berikutnya ada Rizka dari Aceh. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Rizka akan lebih sharing soal pengalaman. Maaf, baru putus koneksi. Mengulang sedikit, untuk sesi selanjutnya kita akan lanjut ke Rizka. Rizka akan sharing pengalamannya sebagai fotografer dari Aceh, yang mungkin ada beberapa keterbatasan yang dia temukan di daerah dan bagaimana apa yang dilakukan untuk mengatasi itu. Rizka, udah siap untuk sharing? Ya, udah Mas. Oke, silakan Rizka bisa sharing cerita-cerita. Terima kasih Mas Wid, terima kasih Panya atas kesempatannya buat berbagi pengalaman, buat cerita-cerita soal pendidikan fotografi. Nah, sebenarnya apa sih yang saya cari dalam fotografi kalau bukan mengembangkan pengetahuan fotografi yang ada? Saya sadar kalau di luar fotografi itu sendiri tidak hanya sebatas memotret, terus udah itu aja. Sebenarnya ini yang memacu semangat saya buat terus belajar fotografi. Waktu itu saya memulai fotografi di kampus karena minat yang kuat, jadi sering ngikutin workshop foto yang ada di Aceh. Nah, kalau workshop foto yang di Aceh itu hanya sekali kegiatan dan nggak ada kelas-kelas foto yang kayak kita dengarkan dari teman-teman Skolmus ataupun Raw Tech tadi. Nah, kebanyakan workshop yang saya ikuti adalah workshop foto jurnalistik workshop foto jurnalistik dasar gitu. Saya ikuti baik dari kampus ataupun yang dibuat oleh PFI Aceh. Kemudian bagi saya fotografi itu menjadi lebih menarik ketika saya mengikuti workshop foto dari Mbak Eka, salah satu fotografer perempuan dari Jakarta. Jadi pada tahun 2018 itu Mbak Eka datang ke Aceh buat berbagi pengalamannya, buat cerita-cerita soal foto cerita. Nah, Mbak Eka juga memperkenalkan foto cerita, juga memperkenalkan bagaimana kita membuat buku foto dan foto-foto yang kita hasilkan itu bisa jadi sebuah buku gitu. Setelah workshop itu saya jadi intens berdiskusi sama Mbak Eka, jadi sering nanya-nanya gimana soal buat foto cerita. Nah, kalau pendidikan fotografis itu sendiri di Aceh masih belum sepesat di Pulau Jawa. Ketika saya mengikuti kegiatan kegiatan pendidikan fotografi di Pulau Jawa, itu saya pertama kali mengikuti kelas foto yang serius itu di PPG Panya kemarin. Sebelumnya di Aceh itu cuma ngikutinnya workshop foto yang kayak saya bilang tadi, yang workshopnya cuma ada sehari, terus nggak intens gitu, nggak ada kelas yang berkali-kali gitu. Nah, di kampus pun belum karena saya juga di semester ada minatnya dalam fotografi. Nah, kebanyakan komunitas fotografi di sini itu kegiatannya seperti hunting bareng, ngobrol-ngobrol, jarang ada yang diskusi serius soal fotografi.
kayak di Padang itu ada kelas foto yang seperti sore Rabu, terus di Bandung ada Raw Attack, di Kupang ada Skolmus. Nah di Aceh itu belum ada komunitas foto ataupun yang bergerak di pendidikan fotografi. Karena itu saya kalau mau kebanyakan teman-teman di sini kalau mau ngembangin ilmu fotografinya itu ke diskusi ataupun ke luar daerah itu. Mungkin karena kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri. Dulu itu pernah ada inisiatif dari teman fotografer di Aceh buat bikin kelas foto. Nah, kelas foto itu berjalan sekali, 2 kali, terus kegiatannya itu stuck karena mungkin peminatnya yang kurang. Kayak yang dibilang tadi, konsistensi dari teman-teman itu sendiri itu mungkin yang menjadi kendala di perkembangan pendidikan fotografi di sini ya. Setelah itu kebanyakan dari kita ini masih belum peka terhadap pendidikan fotografi. Yang pengalaman saya pas ke Pulau Jawa itu mengikuti kelas foto di Jakarta itu cuma setahun sekali ada workshop, setahun sekali buat pers kampus gitu, terus ada kegiatan-kegiatan lain. Nah untuk harapannya sebenarnya saya ingin ada mentor-mentor dari luar, dari mentor-mentor baru yang berbagi pengalamannya supaya menambah semangat untuk fotografer-fotografer di sini yang kayak saya ceritakan tadi, karena ada hal baru yang kita temukan, jadi kita bisa lebih suka gitu terhadap fotografi. Mungkin ya itu aja Mas Wid. Kita akan diskusi di sesi diskusi. Makasih Rizka. Tapi aku juga tertarik nih untuk sedikit tahu lebih lanjut juga untuk di Aceh. Tadi kamu bilang kan salah satu yang kamu rasakan di sana adalah ketiadaan semacam institusi atau kelas fotografi yang itu kontinu gitu. Jadi yang di sana rata-rata kayak lepasan gitu kan, sekali workshop udah. Tapi sebenarnya kalau di Aceh sendiri, setidaknya dari pengamatanmu sendiri ya, seberapa banyak sih orang-orang yang memang haus akan kelas atau pendidikan yang memang lebih kontinu gitu? Fight atau memang sebetulnya kayak masih sangat terbatas gitu? Rata-rata mungkin orang memang lebih sukanya yang lepasan-lepasan gitu atau gimana? Kalau ngelihat dari pengalaman yang kan udah pernah ada nih inisiatif dari sini buat ngebuat kelas-kelas foto. Nah, sekali 2 kali itu ramai peminatnya. Tapi di ketiga pas udah mulai pengkaryaan dan itu udah mulai sedikit peminatnya. Gitu maksudnya. Dan mungkin minat yang di sini juga kurang peminatnya untuk belajar serius ya. Biasanya di sana yang kelas yang dibuka itu foto jurnalistik aja atau ada fotografi lain? Kalau yang Rizka ikutin kebanyakan itu foto jurnalistik, tapi ada kelas-kelas untuk fotografer modeling ataupun ya untuk modeling, tapi untuk kayak yang kelas-kelas riset itu nggak ada, hampir nggak ada. Jadi semuanya masih terbatas di produksi foto, kan kayak seperti kalau teman-teman di Bandung dan Kupang tadi kan mulai menyadari untuk membuat hal-hal lain di seputar produksi foto kan kayak komunitas ekosistemnya gitu. Kalau di sana memang masih fokusnya di produksi fotonya berarti ya? Iya. Oke, makasih Rizka. Mungkin dari 3 paparan tadi teman-teman bisa dapat sedikit gambaran setidaknya dari 3 kota di Indonesia tadi kondisinya seperti apa. Saya mencatat tadi ada hal soal ekosistem yang memang sepertinya sekarang jadi sesuatu yang mulai disadari pentingnya ada itu gitu. Jadi tidak hanya kelas-kelas terus, tapi kalau nanti
output dari kelas-kelas ini sudah bermunculan, ada fotografer dengan karya yang bagus, terus berikutnya apa gitu. Banyak teman-teman yang misalnya bikin, saya udah mulai bikin project ini, tapi kemudian ini bisa saya apakan gitu. Kayaknya beberapa teman sudah mulai memikirkan itu sekarang. Baik, kita buka aja sesi diskusinya. Silakan teman-teman untuk yang mau menanggapi atau bertanya, ikut curhat, karena saya lihat juga ada beberapa teman-teman dari kota-kota lain yang juga saya pendidikan fotografi. Bagi pendapat bisa raise hand atau bisa kirim pertanyaan lewat chat. Tadi kayaknya saya sempat lihat ada satu yang udah raise hand, tapi kok sekarang kayaknya hilang ya. Mungkin sembari menunggu, saya cukup penasaran terutama mungkin untuk Aga dan Ete, karena apa ya? Saya lihat Reklas dan Skolmus ini secara bukaan orang itu masih kayak sangat terbuka gitu, siapapun bisa ikut. Ada kesulitan dalam membuat kurikulum nggak sih? Karena terus terang ini satu problem yang pernah saya alami juga ketika terlibat dengan beberapa komunitas fotografi yang punya kecenderungan serupa. Siapapun yang bisa masuk itu nilai positifnya memang kita jadi bisa menyambungkan dengan banyak hal gitu. Fotografi jadi lebih luas, nggak hanya terkungkung fotografi itu sendiri, tapi gitu ada orang yang belajar fotografi lebih karena ya saya pengen belajar teknisnya gitu, saya pengen tahu cara memotret. Tapi ada juga yang sebetulnya udah cukup advance dan saya cuma pengen punya kanal untuk menjadi fotografer profesional gitu. Atau ada yang tertarik fotografi dari sisi pewacanaannya misalnya, dan itu ketika kayak semuanya bisa campur aduk jadi satu, itu gimana sih memenuhi ekspektasi mereka dari Aga maupun juga berbagi soal itu enggak? Silakan siapa itu. Aga mungkin. Ya, oke. Makasih ya. Sebetulnya kan ya itu tadi sih, kalau misalkan karena terbuka tadi ya, jadi memang beragam yang datang, beragam ekspektasi dan segala macam. Cuman memang saat kita menentukan materi yang memang mau disampaikan, dan mentor pun kita sudah memikirkan arahan karena kan dari awal setiap kita branding si Raw Tech Classes, kita selalu menyatakan bahwa ini adalah kelas fotografi non teknis dan segala macam. Sebetulnya dari situ pun pada dasarnya sudah terjadi filtrasi mungkin ya, sudah terjadi kira-kira akan ada pertanyaan lanjutan apa gitu saat orang sudah mendengar ini kelasnya non teknis gitu. Sedangkan mungkin ya, tapi mungkin masih banyak orang yang berpikiran bahwa fotografi itu melulu soal teknis gitu. Nah dari situ kita sudah membuat filtrasi sehingga orang yang daftar pun setidaknya sudah kira-kira bisa menebak arahnya kemana gitu. Lalu mentor yang kita pilih pun yang memang praktisi sekaligus dia bisa menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan non teknis tadi gitu. Nah, tapi dalam praktiknya, dalam perjalanannya kan selalu ada saja sebetulnya yang misalkan oke lah, ada yang senang dengan pewacanaan, ada yang senang memang pada akhirnya juga sebetulnya dia pun mungkin bekerja di bidang fotografi gitu, jadi memang ada pekerjaan komersial juga. Nah, kebetulan dengan berbagai macam mentor ini, dan ada mentor-mentor tamu, orang-orang yang jaringan yang kita kenal di luar itu pun, sebetulnya pada akhirnya kita bisa setidaknya bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan dari orang-orang tersebut. Misal ada orang yang mau membuat sebuah proyek, lalu tapi dia punya keterbatasan teknis, misalkan di bidang still life. Katakanlah orang ini sudah punya ide tentang membuat suatu proyek, tapi pendekatannya harus menggunakan still life, sedangkan orang ini tidak memiliki kemampuan lebih. Nah itu bisa pada akhirnya kita selalu pertemukan dan dengan praktisi fotografer yang memang memiliki kemampuan lebih gitu soal still life. Jadi ada mentor-mentor tambahan lah di akhir untuk yang memang berminat menyelesaikan. Nah, cuman memang kan permasalahannya kelas selesai tidak semuanya membuat proyek. Ada yang
Setelah itu lost kontak pun sebenarnya cukup banyak. Apalagi ya? Itu paling mungkin. Jadi bisa dibilang bahwa kayak kalian itu untuk kurikulumnya lebih kayak benar-benar yang core-nya aja, tapi kemudian menyesuaikan dengan tiap partisipan yang hadir di tiap Iya, angkatan. iya Apa betul. kayak gitu? Apa? Iya betul. Jadi yang diajarkan tuh selalu kurang lebih sama setiap angkatan. Cuman nantinya sesuai penerapannya sesuai kasus yang ada. Biasanya kita akan ada tambahan-tambahan lain secara personal. Misalkan orang ini kebutuhannya apa, nah itu akan kita sambung-sambungkan itu gitu. Kemudian Ete, ini sebelum Ete menjawab, ini kebetulan ada pertanyaan juga untuk Ete dari Fernando Randi. Halo, saya ingin bertanya ke Skolmus. Menarik sekali sempat ketemu beberapa teman Skolmus di Jakarta saat Jipfest. Dengan tagline multimedia untuk semua, apakah ada kendala untuk mengajar dengan seimbang antara fotografi, video, dan lainnya? Dan bagaimana caranya agar semua berjalan seimbang? Terima kasih, send love from Jakarta. Jadi bisa sekalian bahas itu juga ya, Ete. Silakan. Sekalian dengan pertanyaannya yang tadi ya, yang pertama. Ya. Ya, sebenarnya Skolmus sendiri di dalam yang mau akan menjadi member di kelas angkatan, itu jadi peserta seperti itu. Biasanya ada beberapa, karena kita melihat juga kendalanya seperti itu ya. Tadi kita mau bawa orang dengan background latar belakang masing-masing, tapi tetap bisa melakukan pendekatan dengan fotografi seperti itu. Kita mau supaya lebih luas seperti itu. Memang kami pun menyadari bahwa ada kendala seperti itu, jadi kebutuhan yang berbeda-beda. Karena biasanya yang mendaftar itu ada yang memang dasar, ada yang sudah fotografer tapi dia mau belajar lagi seperti itu. Tapi memang di dalam kelas sendiri kita memang menekankan kepada fotografi dokumenter. Jadi bagaimana dokumenter sosial seperti itu. Jadi itu sudah dijelaskan di awal. Ada beberapa tahap, misalnya kami tidak lagi menerima lebih dari 10 peserta. Jadi supaya efektif dan menyesuaikan dengan supaya lebih efektif, dan mentornya pun bisa mendampingi tidak lebih dari 2 seperti misalnya seperti itu. Jadi selain mereka menjawab beberapa pertanyaan yang di dalamnya juga ada kami menanyakan tentang kebutuhan mereka sih. Mereka mau masuk sebagai peserta itu kebutuhannya seperti apa. Setelah itu masih ada tahap lagi kami berusaha untuk wawancara. Bukan berusaha sih, kami akhirnya di tahap akhir itu ada wawancara. Jadi kita ketemu, kita cerita-cerita begitu tentang ketertarikan mereka di fotografi, bagaimana mereka ingin tahu soal fotografi dokumenter seperti itu sih. Karena kami karena ini kan kita melihat bahwa bukan hanya peserta yang menyediakan waktu, tetapi kita juga menyediakan ruang, kita menyediakan mentor-mentor pun mempersiapkan diri, memberi waktu, dan sama-sama berkontribusi di dalam kelas ini. Jadi kami sih berharap bahwa memang peserta yang akan berkomitmen di dalam kelas angkatan atau kelas tahunan itu adalah memang orang-orang yang mau memberi waktu, dan maksudnya memberi waktu bukan hanya di dalam ketika materi di dalam kelas, tapi juga ketika praktek keluar dan tugas akhir seperti itu. Jadi itu yang akhirnya kami coba di 2 tahun ini. Oke, lalu untuk pertanyaannya yang dari Randi, bagaimana kendala untuk mengajar keseimbangan antara foto dan multimedia? Iya, seperti itu aja tadi kita kami sempat memaparkan tentang salah satu kendala kami adalah human resource. Jadi kalau kami lihat sih beberapa, khususnya di sekolah dan kampus, di 2 tahun terakhir ini mereka banyak sekali meminta Skolmus, ingin berkolaborasi dengan Skolmus untuk berbagi soal multimedia seperti itu. Dan kami berusaha akhirnya dengan mentor-mentor yang ada, kami membuat list. Jadi misalnya ada mentor yang memang akhirnya dia punya bukan hanya fotografi, tetapi dia juga videografi seperti itu.
Jadi kami melihat skill-skill dari mentor. Jadi sehingga kita bisa ketika ada yang minta, kita sudah tahu siapa yang akan berbagi soal ini. Kami berusaha seperti itu, tapi tentu saja kami juga sangat berharap bahwa akan ada banyak orang yang punya keinginan atau passion yang sama di bidang multimedia, berbagi soal apa yang mereka tahu, apa yang mereka skill mereka masing-masing seperti itu di bidang multimedia. Jadi itu sih yang sejauh ini kami untuk kampus yang mereka minta supaya Schoolmus share-nya bukan hanya fotografi, tapi bagaimana membuat video sederhana menggunakan handphone seperti itu. Jadi kami berusaha ya. Jadi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan teman-teman untuk belajar. Tapi untuk tenaga pengajar sendiri, apakah itu ada yang memang fokus di multimedia dan ada yang fokus di fotografi atau justru satu orang aja? Iya, jadi kami bersyukurnya misalnya ada beberapa orang yang dia bukan hanya fotografer, tapi dia juga videografer seperti itu. Okay. Jadi maksudnya sejauh ini kami bersyukur seperti itu ya, bahwa ada teman-teman yang memang betul-betul kalau mau dibilang multi talenta yang bergabung bersama-sama dengan Schoolmus, sehingga akhirnya ketika ada permintaan untuk berbagi seperti itu, ada teman-teman yang memang punya skill yang sama, yang bisa memenuhi. Ini kemudian ada pertanyaan lagi untuk Kak Ete, tapi ini saya pikir pertanyaan juga mungkin menarik untuk direspon oleh Aga. Dari Febriola Valentine, di tengah pandemik ini apa yang menjadi kendala untuk Kak Ete mencari network dan kurator untuk pameran yang akan dilaksanakan? Dan untuk networking ini sendiri, apakah ada TNC khusus supaya bisa bekerja sama atau open for public? Terima kasih. Halo, Ete? Ya, kendala mencari network. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat sih di pandemik ini ada positif, ada negatif. Misalnya negatifnya ya fotografer tidak bisa keluar kemana bertemu langsung dengan atau membangun networking secara langsung. Tapi selain itu, pokoknya kami juga tahun kemarin itu kami mencoba untuk membangun network tidak harus ketemu, tapi bagaimana bisa berkomunikasi melalui teknologi yang ada saat ini. Entah itu lewat jejaring dari teman-teman yang ada di Jakarta misalnya, yang mempertemukan kami, sehingga kami bisa membangun network seperti itu. Jadi kami sih maksudnya sangat bersyukur bahwa ada teman-teman yang akhirnya menghubungkan kami dengan kurator dan juga untuk teacher yang lain atau mentor yang lain. Nah, itu sangat membantu. Kami merasa itu kami sangat terbantu. Misalnya untuk angkatan ke-8 kami kelasnya kelas online dengan Mas Kurniawan Widodo waktu itu suatu kali sudah sempat ketemu dengan teman-teman, dan itu sangat membantu. Jadi kami merasa bahwa ada pengetahuan yang mungkin kami belum tahu, tapi akhirnya kami diperlengkapi seperti itu, yang belum sempat kami sampaikan kepada peserta angkatan 8. Jadi memang yang makasih. Ya seperti itu. Mungkin karena ini udah ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk. Selain yang di chat juga ada dari yang raise hand, ada Rizky. Mungkin Rizky kalau mau tanya atau berbagi ini pendapat, silakan. Rizky Dwi Putra. Iya, halo Mas. Halo, sore teman-teman semuanya. Halo Rizky. Iya, salam kenal dari Sekolah Musa. Saya Rizky dari Malang. Iya, halo. Sebenarnya mau tak? Ya? Oke. Iya, udah masuk. Oke. Silakan. Nah, ini pertanyaan buat Aga sama Sekolah Musa juga ya, terkait komunitas, bagaimana sebenarnya menjalankan sebuah komunitas ini juga
juga semacam gampang-gampang susah ya, karena di satu sisi kita memiliki sumber daya SDM, di satu sisi terkendala masalah pendidikan fotografi. Nah, aku mau tanyakan di sini langsung, nggak tahu ini untuk Aga atau untuk Sekolah Musa juga, bagaimana teman-teman di Bandung dan teman-teman di Kupang awalnya untuk menjaga konsisten, ya, dalam konsisten ini antar dulu lah, biar tetap konsisten, bisa mencapai apa yang teman-teman kerjakan, karena kebanyakan rata-rata konsisten itu hanya berada di awalan, sampai tengah-tengah ketika ada kesulitan itu akan berhenti dan tiba-tiba ngilang, semacam seleksi alam gitulah. Nah, saya melihat terutama di Bandung ya, kayak Aga sama Mas Dian ini kan punya power yang gimana ya, maksudnya powernya itu benar-benar gila-gilaan gitu loh. Dia menjalankan sebuah program yang sifatnya program itu bodo amat lah, entah itu diterima atau enggak, yang penting aku berbagi pendidikan fotografi. Nah, semacam ini kan juga perlu kesadaran, juga perlu semacam itikat baik ya. Terkadang kan kita masuk komunitas kan juga berharapnya lebih, entah itu ada yang aku hanya pengen tambah temen lah, atau hanya kepingin hanya ngambil dari sisi bisnisnya lah, atau gitu gimana. Karena ini sambil sedikit juga sih, karena ini yang saya alami ketika saya di Malang, ketika teman-teman yang akhirnya entah itu nggak nyaman, atau entah itu karena kita juga nggak konsisten membuat sebuah program-program, yang akhirnya teman-teman itu membuat sub-sub sendiri gitu loh. Yang membuat sub-sub sendiri yang terkesan ya saling berlomba-lomba untuk akhirnya. Halo ya Mas, masuk. Halo. Oke, silakan. Ya itu. Jadi itu sih. Jadi bagaimana di Bandung sama di Skolmus ini untuk meyakinkan untuk bahwa seberapa penting sih fotografi itu gitu loh. Kalau aku lihat di Bandung kan si Aga lebih banyak ya. Jadi nggak melulu dari fotografer aja, bisa jadi riset, bisa jadi kurator, bisa jadi editor atau seperti apa itu. Nah, itu bagaimana menurut Mas Aga dan teman-teman Sekolah Musa? Oke, bisa langsung aja berarti. Ya, terima kasih Mas Rizky. Akhirnya kita coba bikin sebelum membuat program-program itu adalah membuat wadahnya dulu sebetulnya. Kalau di Bandung, terutama untuk kasus ini adalah untuk RAUS ya. Selain kelas kan kita pun akhirnya bikin jaringan-jaringan baru, seperti kita punya perpustakaan fotografi keliling. Di saat orang misalkan membicarakan katanya fotografi butuh literasi, kita coba sediakan. Di situ kan tentunya kita membutuhkan orang untuk menggerakkannya. Kita cari orang untuk menggerakkan itu. Lalu misal, ternyata kita butuh ruang untuk, katakanlah saat kita lihat, toko buku foto di kota ini, ataupun di Indonesia, masih terhitung jari lah gitu. Baik yang fisik ataupun yang non-fisik gitu. Kita melihat kebutuhan itu, kita nekat aja coba bikin lah gitu. Nah, di situ, pada akhirnya kita membuat ruang-ruang itu gitu. Lalu misalkan kayak dengan adanya IPA, misalkan Indonesia Fotografi Archive kan, kita pun melihat kebutuhan bahwa pengarsipan fotografi masih menjadi suatu hal yang belum begitu jadi kesadaran bersama juga gitu. Kita coba bikin. Nah, dari situ kan akhirnya akan ada jaringan-jaringan yang kita buat, tentunya melibatkan orang yang jauh lebih banyak, bahkan mungkin di luar lingkungan kita, sehingga kita mau tidak mau merasa punya tanggung jawab terhadap apa yang kita buat itu sebetulnya. Dari situ membuat mau nggak mau, senang nggak senang, mood sedang ada ataupun tidak, kita mencoba menjadi tetap konsisten. Mudahnya mungkin begitu gitu. Jadi kita membuat mindset bahwa kita punya kewajiban terhadap kanal-kanal yang kita buat sendiri itu sebetulnya. Kalau dari kita sih mungkin begitu, Mas. Oke, iya Mas. Ada yang kurang jelas? Oke. Udah Mas. Eta mungkin mau nambahin? Ya, jadi kalau dalam konsisten orang di dalam misalnya kelas tahunan atau kelas tahunan seperti itu memang terus menjadi pergumulan ya. Jadi bagaimana supaya masuk 10, keluarnya tetap 10. Ya, kadang-kadang itu juga
menjadi sebuah harapan yang besar juga buat kami. Jadi, tapi kami berusaha sih kayak seperti tadi. Jadi sebelum mereka masuk, kita lihat kebutuhannya apa, sehingga sebisa mungkin di dalam kelas pun mereka bisa tetap mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka tahu bahwa ketika masuk kelas ini outputnya seperti apa, yang seperti yang diharapkan dari dia seperti itu. Jadi kami di sini berusaha kayak bicara soal ekosistem seperti itu tadi, bahwa kami berusaha untuk menciptakan satu ekosistem yang bukan hanya teman-teman yang atau publik untuk publik, tapi juga bagaimana orang-orang yang di dalam Skolmus pun secara pribadi bahwa mereka ingin melakukan sesuatu, tapi mereka tidak akan merasa sendiri, tapi mereka terus disupport untuk proyek-proyek pribadi mereka seperti itu, sehingga akhirnya kita memiliki orang-orang yang memang akhirnya bertahan untuk tetap mengerjakan Skolmus bersama-sama. Orang-orang yang konsisten, ya pasti kami ya kemungkinan sih ya salah satu yang mendorong tetap akhirnya semua tetap mengerjakan maksudnya visi, kita punya kesamaan visi dan misi bahwa untuk mengerjakan hal yang sama, itu yang paling penting menurut saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang menarik dari Kang Denny Sugandi. Ini ke semuanya. Yang diselenggarakan presenter adalah pendidikan non-formal. Apakah mendorong lulusannya bekerja di industri fotografi? Untuk kurikulumnya, apakah menggunakan SKKNI nomor 133 tahun 2019? Ini saya pikir menarik untuk melihat memang semuanya dari pendidikan yang non-formal, dan mungkin lebih ke soal positioning dengan adanya pendidikan fotografi yang formal gitu. Sebetulnya pendidikan yang non-formal ini kenapa sih menurut kalian juga perlu ada, dan apa tawarannya dibandingkan pendidikan fotografi yang formalnya gitu misalnya. Untuk Rizka juga mungkin malah aku justru ingin penasaran ke Rizka dulu kali. Kenapa kamu misalnya tidak mencoba untuk malah justru yang ke arah pendidikan fotografi formal gitu misalnya. Dan nanti juga mungkin dari Aga dan Eto bisa ngasih perspektifnya. Kalau untuk pendidikan fotografi formal di Aceh pun bahkan juga nggak ada kampus-kampus atau universitas yang memang ada jurusan fotografinya itu. Di sini cuma bagian komunikasi, terus cuma hanya satu mata kuliah untuk fotografi. Makanya saya tertarik supaya di Aceh ini ada pendidikan fotografi non formal yang semua orang itu bisa semua orang yang suka fotografi itu bisa masuk ke situ. Tapi kan kamu sebenarnya, tapi kan karena kamu udah kuliah. Tapi kalau misalnya kamu let's say ketika ke Jakarta gitu, yang di sana banyak kampus yang memang memiliki jurusan fotografi, entah IKJ atau mungkin di kampus lain gitu. Apakah kamu gimana sih kamu melihat dua jalur pendidikan fotografi itu gitu? Kenapa kamu malah justru tariknya ke let's say PPG gitu ketimbang aku tak coba ngambil emang jurusan fotografi misalnya? Kalau dari perspektif kamu kayak gimana? Kalau dari Rizka sendiri kan karena udah Rizka tuh pengen ngedapetin dua materi gitu, dari fotografi terus dari kampusnya Rizka sendiri yang kalau saya kan kuliah di jurusan komunikasi gitu. Jadi kita juga bisa ngedapetin dua hal sekaligus kalau misalnya kita di pendidikan formal ini dan di pendidikan non formalnya ke fotografi. Oke. Agak mungkin gimana kalau posisinya Reklas gitu terhadap pendidikan fotografi yang formal? Kalau pertanyaannya tadi apa untuk Kang Denny ya? Kang Denny bilang menggunakan kurikulum SKKNI nomor 133 tahun 2019, tentu saja tidak. Karena memang ya itu tadi, kita kan pendidikan non formal dan materi yang diajar pun sebetulnya kan pendekatan dari masing-masing mentor sesuai pengalaman ya masing-masing sebetulnya. Jadi apa yang diajarkan sebetulnya bukan patokan pasti untuk siswa, tapi lebih
pendekatan. Jadi kita mengajarkan pendekatan-pendekatan, beda-beda orang pendekatan terhadap siswa agar siswa pada akhirnya bisa memilih juga gitu. Peserta bisa memilih bagaimana dirinya sebetulnya pada akhirnya. Tujuannya memang pada akhirnya bagaimana jati diri dari si peserta, terutama di bidang fotografi bisa keluar. Nah itu pun pada akhirnya kan tidak selalu membicarakan tentang memotret gitu. Nah maka dari itu misalkan pertanyaan untuk industri, kalau industrinya bisa saya lebarkan menjadi sebuah ekosistem, memang itu yang kita cari gitu. Kita memang mencari industri, misalkan industri buku foto, itu yang kita cari gitu. Orang-orang yang mau berkecimpung di sana. Industri yang berhubungan dengan pameran, fotografi atau art handler, itu pun kita butuhkan gitu. Kalau memang industrinya itu gitu ya. Tapi kalau misalkan industrinya adalah industri kebutuhan komersial, mungkin arah kita nggak ke sana gitu. Memang kalau di RAUS tidak secara spesifik arahkan apa lulusan industrinya adalah industri fotografi yang komersial ya, jadi lebih ke itu tadi kita mencari orang-orang yang memang mau berkecimpung untuk membentuk ekosistem yang saya rasa baik di Sekolah Musa atau yang di Bandung dan dimanapun di Jakarta pun mungkin semua orang sedang mengusahakan ekosistem ini terbentuk gitu sebetulnya. Okay. Lalu ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Rizka. Di tengah keterbatasan yang ada dari segi kurikulum, strategi apa yang cocok atau yang sudah dilakukan untuk reach out masyarakat agar mereka tetap maju dan antusias di minat mereka di bidang fotografi? Mungkin lebih ke kayak, kalau di Aceh itu sebenarnya mereka lebih tertariknya seperti apa sih, atau strategi seperti apa yang menarik bagi mereka gitu? Kalau bicara strategi supaya mungkin bisa bertahan untuk di fotografi, memperluas networking mungkin ya, memperluas networking dan menjaga networking itu sendiri. Kayak misalnya setelah ada halo, kedengar nggak? Halo, ada kedengaran. Oke. Mungkin kita kayak lebih mungkin kayak kita kayak lebih ke menjaga networking itu sendiri. Kalau misalnya kan banyak nih, nggak cuma fotografer dokumenter yang udah ngajar di Aceh, tapi ada juga dari fotografer model, terus bahas soal lighting gitu. Mungkin kemana si fotografer di sini tertarik, nah di situ yang dia jaga networkingnya. Mungkin bisa paham gitu nggak, Pak? Oke. Ini masih banyak banget pertanyaan, jadi mungkin saya agak cepat aja ya. Ada pertanyaan dari Dinda untuk Kak Eta. Menarik sekali adanya program rekam kota sebagai sebuah program kolaborasi multi-aktor dan multi-aspek yang melibatkan foto dan video. Ingin saya tanyakan, tadi ada kolaborasi dari warga Kupang dan pemerintah. Masing-masing kolaborasinya seperti apa dan gimana tantangan atau kendalanya? Terutama dari pemerintah, apakah dari awal udah? Ya, jadi terima kasih Dinda untuk pertanyaannya. Jadi program rekam kota ini program pameran publik pertama kali yang akan dilakukan oleh Skolmus. Jadi memang akhirnya melibatkan kolaborasinya banyak sekali. Jadi kami sudah melihat bagaimana arsip-arsip itu bisa diperoleh. Jadi membuat perencanaan dari mana arsip-arsip diperoleh, arsip seperti apa yang ingin kami dapatkan, seperti itu. Sehingga akhirnya kami membentuk yang namanya tim arsip untuk menolong kami. Nah, tim arsip ini yang akhirnya berkomunikasi dengan lembaga pendidikan, keagamaan, pemerintah, dan juga keluarga-keluarga yang kami rasa bahwa arsip itu kebanyakan ada di dalam keluarga-keluarga, hanya belum terpublish seperti itu. Jadi akhirnya mereka yang melakukan pendekatan. Tentu saja untuk hal ini tidak mudah. Jadi kami melihat yang paling pertama adalah pihak-pihak yang bagi kami akan
menolong kami pertama kali. Jadi akan menolong kami yaitu Badan Arsip. Jadi kami akan mulai pendekatan terlebih dahulu seperti itu, Badan Arsip. Tapi dalam Badan Arsip pun kami harus melihat lagi, karena di dalam merekam kota ini memang akhirnya kami fokus kepada Kota Kupang. Jadi Kota Kupang dulu, kini, dan nanti, seperti itu. Jadi dengan adanya tema seperti ini akan menolong kami untuk lebih fokus kepada arsip seperti apa yang kami inginkan. Nah, kendalanya sih biasanya di dalam mendapatkan arsip yang kami harapkan. Ada sejarah yang kami harapkan, tetapi arsipnya tidak ada. Misalnya kami bukan hanya fotografi ya, jadi arsip yang kami maksud di dalam ini bukan hanya fotografi, tapi videografi, lalu dokumentasi, tulisan tangan, seperti itu. Jadi kami berharap bisa mendapat arsip-arsip yang seperti itu. Nah, misalnya salah satu contoh ketika kami mencoba untuk mendapat arsip berupa video, ketika kami pergi mereka bilang arsipnya itu dibakar 5 tahun sekali. Jadi berarti kita tidak bisa dapat arsip yang 20 tahun yang lalu seperti apa, seperti itu. Jadi memang ada kendala yang seperti itu yang kami hadapi. Oke, makasih ya, Teh. Kemudian saya berlanjut lagi ke yang raise hand. Ini kayaknya ada satu lagi dari Sukri. Sukri, silakan, Kri. Halo, Sukri. Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke. Iya. Banyak persoalan ya yang saya tangkap dari tadi ya, soal pertama itu soal ekosistem ya. Mungkin saya mau tanggapi itu, sebenarnya ekosistem di fotografi itu sudah ada beberapa saling absennya adalah penulis dan kritikus, iya kan? Nah itu, saya pikir ekosistem di fotografi itu mungkin tidak jauh berbeda dengan ekosistem dunia seni rupa, ya. Mungkin di seni rupa sudah ada kritikusnya, tapi beralih ke kurator. Nah itu. Nah di fotografi sendiri kita belum punya kurator, belum punya kritikus, juga belum punya penulis. Nah itu kedua itu yang absen di fotografi. Nah, masalah di Aceh atau masalah nasional lah, khususnya sosialisasi fotografi itu sendiri. Selama ini fungsi sosiologi dari fotografi itu tidak tersampaikan, sosialisasi itu tidak sampai. Yang ada hanya misalnya wacana-wacana soal pameran dan lain sebagainya itu. Yang berkembang sekarang wacana kuratorial, ya kan? Tapi tidak membahas fungsi dari sosiologi fotografi itu sendiri. Bagaimana orang berpaham tentang foto? Bagaimana orang mau atau beginilah. Saya kasih contoh misal, mengapa banyak orang begitu terjun ke fotografi setelah itu menghilang? Karena dia tidak memiliki nilai, tidak memahami fungsi sosiologi dari fotografi sendiri. Itu yang saya baca perkembangan wacana di fotografi itu sendiri. Saya pikir soal bagaimana mensosialisasikan fotografi itu dari aspek-aspek sosiologisnya. Karena fotografi itu adalah produk budaya massa dan itu dikonsumsi oleh massa. Dan saya pikir fotografi sekarang menjadi menjadi hobi baru ya bagi banyak orang. Itu. Terima kasih, itu saja. Oke. Makasih Sukri tanggapannya, ini kayaknya memang jadi satu masukan buat komunitas-komunitas juga ya untuk mulai memikirkan fotografi yang tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bisa terrelasi dengan masyarakat dan yang lebih luas yang tidak hanya tertarik fotografi gitu. Oke, makasih.
lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Amri. Ini menarik nih saya soal pendanaan. Gimana sih teman-teman Skolmus dan Reklas mengelola pendanaan program-programnya? Apakah sukarela secara mandiri oleh panitia atau peserta, atau mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain yang terkait? Tadi untuk Skolmus kan kayaknya sempat ada program Skolmus Enterprise ya. Itu mungkin juga bisa sharing itu seefektif apakah itu sebetulnya dalam mendanai program-program pendidikan di komunitasnya gitu. Apakah bisa apa istilahnya saling ngisi apa gimana? Ya. Jadi Skolmus Enterprise itu wadah yang bukan hanya untuk, jadi kita kayak teman-teman yang ada bergelut kan. Pokoknya di dalam Skolmus itu, jadi ada satu sarana di mana mereka tetap bisa mendapat pekerjaan di bidang fotografi, tetapi juga bisa bagaimana mereka juga bisa menopang Skolmus di dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Makanya kami menyadari sih di dalam, misalnya kita mau melakukan satu kegiatan sosial seperti itu, kita bukan hanya membutuhkan orang-orang, pasti kita juga membutuhkan budget untuk menyelenggarakan kegiatan itu. Sehingga akhirnya dari Skolmus Enterprise itu setiap kali teman-teman, jadi ada misalnya LSM atau pemerintah yang menginginkan dokumentasi dalam bentuk fotografi atau videografi, lalu mengkontak, biasanya langsung mengkontak ke Skolmus. Nah, dari Skolmus ini yang nanti akan dikelola teman-teman yang mendapat pekerjaan ini, dari situ akan memberi kepada Skolmus. Jadi dari situlah, dari pekerjaan-pekerjaan inilah dari mereka dipakai untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial Skolmus. Seperti itu sih, Pak. Secara garis besar jadi social enterprise itu memang satu wadah yang memang diciptakan untuk teman-teman yang memang, karena di Skolmus sendiri ada beberapa teman yang memang pekerjaannya adalah fotografi dan videografer. Gitu. Jadi ada satu wadah yang bisa menolong mereka untuk ada sebuah pekerjaan, mereka ditawarkan, tetapi mereka juga mendukung. Gitu. Mendukung komunitas secara finansial dan juga pasti secara skill. Secara sederhananya begitu sih Kak, kita menjalankan Skolmus Enterprise. Oke, kalau untuk Reklas gimana Kak? Kalau Reklas, kebetulan kan si RAW sindikatnya sendiri kan ibaratnya ada bidang usaha ya, kita ada jualan merchandise, lalu di RRC, di RAW Center pun kita ada ruang yang meskipun berfungsi sebagai ruang bersama, juga berfungsi sebagai ruang pasar. Pasar memang karena tempat dari pasar pun memiliki fungsi pasar itu sendiri, jadi memang kita di sana berjualan makanan dan minuman, lalu kita berjualan sekaligus berjualan buku foto di situ. Nah, artinya sih pada akhirnya untuk pendanaan yang memang dana-dana yang memang untuk untuk yang subsidi silang dari situ sebetulnya. Mungkin itu sih kalau pendanaan, karena memang kebetulan sejauh ini belum ada belum ada kebutuhan untuk pendanaan yang sangat besar lah katakan gitu. Mungkin kalau misalkan ada kebutuhan pendanaan yang sangat besar, kita pun tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya sebetulnya. Begitu. Pernah nggak yang model pendanaan dari luar gitu, yang kerjasama sama pihak luar? Paling sejauh ini sih, karena kalau misalkan kampus bisa dikatakan pihak luar, mungkin dengan kampus sejauh ini baru dengan itu aja sih. Kalau untuk yang swasta yang lainnya mungkin kayaknya belum deh. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan nih untuk RAW Class. Tadi ada beberapa yang ke skip. Kenapa sih propaganda sepertinya penting untuk RAW Class? Kalaupun iya, apakah memang sebesar itu peran fotografer untuk menciptakan propaganda? Dan propaganda yang seperti apa maksudnya? Dari Yusnik. Sebetulnya propaganda adalah jalan dan istilah yang kita pilih untuk menyuarakan suara kita sebetulnya di sini. Karena salah satu contohnya adalah dengan kita membuat perpustakaan fotografi keliling, itu adalah cara propaganda kita. Juga menyangkut literasi visual dan segala macamnya.
Lalu dengan kita membuat kelas pun itu adalah cara propaganda kita untuk memperkenalkan bahwa ternyata fotografi itu tidak hanya soal teknis tadi gitu. Dari situ pun terus selalu ada Indonesian Photography Archive, bahwa di situ pun kita membuka kemungkinan bahwa ternyata orang yang senang tentang sejarah bisa kita arahkan, walaupun dia misalkan aslinya memang menyenangi fotografi, tapi dia menyenangi sejarah, bisa kita arahkan untuk riset juga di sana gitu. Nah, itu adalah cara-cara propaganda yang kita buat gitu pada akhirnya. Sekaligus kita akhirnya membuat publisher, Raus Publishing sendiri pun, artinya kita lebih memilih kita mencari posisi yang bisa kita suarakan, dan suara yang paling mudah untuk kita adalah dengan propaganda. Mungkin kesannya jadi agak gimana ya, agak urakan atau gimana, tapi memang itu adalah jalan yang kita ambil untuk menyuarakan apa yang perlu kita suarakan, dan dengan membuat kalau ekosistemnya belum terbentuk, kalau kita mampu kita buat gitu. Begitu kurang lebih. Oke, ini kemudian ada pertanyaan dari Rudi Putra untuk semua pemateri. Kebetulan saya dari salah satu organisasi kampus di bidang film dan fotografi yang anggotanya dari berbagai disiplin ilmu, yang mungkin ilmu fotografinya pas baru masuk itu 0. Nah, saya ingin bertanya, gimana strategi menyusun kurikulum fotografi dokumenter dan lain-lain bagi teman-teman yang baru bergabung ini, supaya mereka nggak hanya pandai motret, tapi juga paham pendidikan dalam fotografi itu sendiri. Terima kasih. Siapa nih yang mau duluan? Kayaknya mungkin menarik ketika dikaitin sama bagaimana yang masuk ke institusi pendidikan fotografi yang non formal ini justru banyak yang bukan dari pelajaran fotografer gitu ya. Strateginya gimana nih supaya mereka juga bisa masuk ke dunia fotografinya, tapi juga bisa manfaatin itu untuk ngomongin hal-hal yang ada di bidang mereka. Eta mungkin mau mulai duluan karena kayaknya di sana kebanyakan malah seperti itu ya, yang bukan dari bukan tertarik dengan fotografi, bukan dari bidang fotografi gitu, Iya. tapi dari lingkaran-lingkaran di luar fotografi. Iya. Jadi kita juga banyak diminta di kampus untuk membawa soal fotografi, misalnya dasar fotografi seperti itu. Dan kalau sampai ke sana kan belum tentu kita pergi sana, ini 50 orang misalnya, semuanya memang tertarik dengan fotografi ataupun punya basic fotografi. Nah, memang akhirnya bertanya itu menjadi salah satu poin penting yang harus dilakukan sebelum mempersiapkan apa yang mau disampaikan. Jadi biasanya sejauh mana mereka mengetahui soal fotografi dokumenter, lalu sejauh mana mereka tahu atau mengetahui skill-skill dari skill dasar fotografi seperti itu akan sangat menolong kami untuk bagaimana bisa mempersiapkan materi atau mempersiapkan apa yang harus kami bagi seperti itu sih Kak. Itu jadi memang itu harus sesuatu yang awal ditanyakan di awal. Jadi waktu kita datang kita bawakan tidak apa yang ingin kami sampaikan, tapi maksudnya yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa yang mau mereka terima. Seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya kelas angkatan, kelas tahunan seperti itu, pertanyaan itu harus muncul. Jadi kita bisa menyesuaikan. Biasanya kelas tahunan sih kita tidak langsung, memang belum ada dasar sama sekali soal fotografi seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya kelas-kelas yang workshop sehari seperti itu kan, memang pertanyaan itu, jadi orang yang mengontak kami itu, kami tanya ke mereka, kebutuhannya seperti apa, lalu mereka mau outputnya seperti apa. Misalnya tahun kemarin kita ke tenaga kesehatan medis, tes TIKES, salah satu universitas kesehatan. Jadi mereka mau, keluarannya adalah mereka bisa bikin short movie, video pendek soal bagaimana mereka membuat sebuah proses gitu di laboratorium dan itu seperti kebutuhan seperti itu yang akhirnya kami sesuaikan. Jadi mereka bisa dapat seperti apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka sih diusahakan. Oke. Kemudian ini tadi juga ini jadi menarik melihat gimana cara strategi untuk memberikan pendidikan fotografi ke mereka yang saya benar-benar buta dalam fotografi. Tadi ada pertanyaan yang menarik dan agak terlewat sebenarnya dari Dedi Awe untuk Mas Aga.
menarik sekali ada program fotografi untuk anak-anak. Yang diajarin untuk anak-anak itu kurikulumnya kayak gimana dan ada batasannya. Dan ini kan juga menarik gimana ngajar fotografi ke anak-anak bisa jadi sangat-sangat berbeda dengan ngajar fotografi ke general audience gitu. Oke, kalau untuk yang kelas kids ini kan baru ya, tapi pada dasarnya sih yang diajarkan untuk yang anak-anak ini adalah teknis dasar memotret. Kalau yang misalkan punya kamera, dipersilakan punya kamera. Kalaupun yang nggak punya, dipersilakan memakai mobile phone sebetulnya. Jadi sangat luas lah kalau soal itu. Terus kalau batasan umur sebetulnya nggak ada ya. Jadi memang sangat bebas. Cuman kemarin kayak beberapa kali kita bekerja sama dengan misalkan dengan sekolahan, dengan SD dan segala macam. Nah, lalu selain memotret teknis yang kita coba perkenalkan adalah buku foto. Jadi kita membawa kumpulan buku foto. Tentunya materi buku fotonya pun kita pilihkan yang tidak yang cocok lah. Jadi yang tidak tentu yang kalau yang secara visual cukup vulgar atau apapun nggak kita bawa juga, kita sesuaikan lah. Jadi kita perkenalkan tentang ternyata ada bentuk buku foto, dan pada akhirnya sih dari respon baik dari guru sekolahnya atau dari orang tua yang ikutan sih memang mereka justru responnya positif karena melihat bahwa mungkin biar anak-anaknya nggak pada hanya bermain gadget, bermain game, dan YouTuber saja sebetulnya. Bahkan mereka mendesak kita untuk membuat sesuatu diapakan gitu. Kita pun sedang berusaha untuk akhirnya programnya diperpanjang untuk misalkan mereka membuat sebuah visual diary yang nantinya akan dibuat zine, ataupun nantinya dibuat pameran. Sejauh itu ini sih, karena kalau untuk yang kids ini sifatnya masih 1-2 pertemuan, bukan yang panjang kayak yang untuk yang biasa, kelas biasa gitu. Jadi masih 1-2 kali ketemu, lalu kita coba cari mau kita bikin apa gitu. Kita coba kasih PR misal untuk memotret buat berupa zine, atau bahkan kalau orang tuanya sih udah bikin pameran aja gitu. Itu masih kita coba rancang lah kalau soal itu gitu. Itu paling. Oke, thank you. Sekarang kita dari tadi, kalau ini mungkin menarik juga nih kalau misalnya ngelihat dari pengalamanmu Mbak Swanti yang juga udah cukup lama berkecimpung di dunia edukasi foto, dan istilahnya sekarang Panya dengan posisinya yang ya mungkin bukan institusi formal juga, tapi jauh lebih terstruktur gitu. Mungkin menarik juga ngelihat perspektifmu, ngelihat banyaknya komunitas-komunitas edukasi foto yang bermunculan di mana-mana itu di Indonesia itu seperti apa? Atau mungkin ada pertanyaan juga. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Wid dan teman-teman. Kalau saya ngelihat, kan jadi sering ngobrol dengan teman-teman pegiat edukasi foto ataupun praktisinya ya, dari berbagai kota. Ada kesamaan, problem, dan tantangan, tetapi juga ada kekhasan problem masing-masing di berbagai wilayah gitu. Kalau misalnya kayak problem human resources, kayaknya semua sama, termasuk di Panya pun gitu ya. Mungkin kalau di Panya lebih tidak dalam arti human resources yang mentornya gitu, tapi lebih juga ke pengurus misalnya. Jadi kita bisa bagikan human resources dalam arti pengurusnya, panitianya, tadi ada yang nyebut begitu, sama mentornya, kayak yang memberikan pengetahuan dan manajerialnya gitu. Dan kita selalu struggle dengan itu gitu. Terus kalau misalnya kayak dana, tentunya di semuanya siapapun pasti akan ngomong dana, dan masing-masing ternyata menemukan kiat gitu ya, yang survive. Banyak juga yang akhirnya nggak menyerah. Tetapi saya selalu melihat bahwa perlu mempertanyakan, akhir-akhir ini saya mempertanyakan kalau ekosistem fotografi kira-kira memungkinkannya seperti apa gitu. Kalau lintas media itu lebih kebayang buat saya untuk melihat ekosistemnya, misalnya kayak Good School Ecosystem misalnya.
yang dimana masing-masing anggotanya kolektif organisasi, kalau saya nggak salah, dan mereka mengurus rumah tangga organisasi masing-masing, tetapi mereka juga berkolektif lebih besar. Tapi kalau fotografinya, tadi Aga udah menyebutkan art handling misalnya, atau enterprise kayak Skolmus. Nah, masing-masing apakah fotografi saja itu cukup untuk dibangun sebuah ekosistem, atau perlu diperluas gitu, lintas media artinya. Dan kalau hal-hal yang khas misalnya tentunya sangat dipengaruhi dari di mana kita tinggal. Kayak Aceh tentu problemnya beda dengan Rizky, atau beda dengan Surabaya. Kota dengan industrinya juga gitu. Bandung dan Jakarta misalnya, dan Kupang pasti beda. Tapi kalau tadi ngomong dengan kayak Aceh dengan minatnya gitu, saya jadi ingat perbincangan dulu ke Kupang. Saat itu kami di PANYA punya program Training of Trainers (TOT) yang menjadi bagian dari rangkaian dari Permata Photojournalist Grant. Nah, saat itu saya nggak tahu ada Dani Wetangera itu ikut yang keberapa tuh, angkatan keberapa. Cuman saya langsung juga tertarik, kebetulan saya secara personal punya preference destinasi ke NTT gitu. Proyek-proyek saya selalu dari sana. Nah, kemudian ketika akhir program saya kontak, dan bagaimana kalau kita berkegiatan bersama, akhirnya kita bikin Aku dan Kotaku, yang ada Karolus Naga, nggak tahu dia masih di sini atau udah cabut, untuk bikin kegiatan di sana. Saya ingat banget, Destro yang nganter. Atau saya tanya, ini adalah kegiatan pertama setelah berpuluh-puluh tahun mungkin Om Don Hasman yang ke sana. Jadi itu adalah workshop yang menjadi lanjutan dari yang sudah dilakukan Om Don, hanya presentasi, nggak tahu entah berapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 5 tahun gitu. Nah, setelah dari situ saya sekarang melihat itu juga senang dengan perkembangannya. Sekarang menjadi dekat teman-teman ke Cifres, gue Ari ke sana, kelas pagi ke sana, Mas Gatu terakhir ke sana yang tertunda karena COVID ya, menjadi lintas batasnya itu jadi berasa gitu loh. Nah, ini saya pikir yang role model bagaimana mungkin nggak ya diterapkan dengan teman-teman yang di pulau lain. Gitu. Kalau misalnya kita melihat aplikasi yang masuk, misalnya ke PANYA, kalau PANYA punya program, dari Aceh itu selalu ada, dari Kupang itu selalu ada gitu. Tapi Jogja juga gitu. Tapi misalnya kayak dari Malang itu sepi sekali gitu. Padahal ada inisiatif, ada tokoh, ada komunitas, paling Furkon yang lagi-lagi gitu ya. Nah, problem-problem ini atau tantangan-tantangan ini di setiap daerah apakah berkaitan dengan demografi kotanya misalnya? Kalau iya, kita bisa membangunnya seperti apa ya? Kolaborasinya seperti apa gitu, karena saya melihat sebetulnya mengurus komunitas tuh melelahkan. Uangnya belum tentu, lelahnya iya, ya nggak sih? Iya nggak? Kalian teman-teman di sini pasti udah langsung manggut-manggut gitu. Nah, bagaimana membuat strategi-strategi yang efektif sehingga paling nggak kelihatan lah gitu outputnya atau hasilnya dari kerja keras teman-teman gitu. Kolaborasi-kolaborasi apa gitu. Skolmus kalau saya lihat dia juga tidak berdiri sendiri ya, dalam arti tidak hanya medium fotografi sendiri. Destro lintas misalnya dengan komunitas, ada multimedia, ada film, ada aktivisme di situ. Pikul ya kalau nggak salah Etek ya, Kak Dani. Nah, bagaimana fotografi ini termasuk praktisinya disokong oleh pengetahuan-pengetahuan lain gitu, sehingga menjadi kuat gitu, sumber daya manusianya sendiri, pengetahuannya, yang nggak teknis gitu. Bukan berarti teknis jadi nggak penting gitu ya, tetapi menjadi salah satu alat untuk menyuarakan semuanya, untuk berpropaganda, untuk bersuara gitu. Karena bagaimanapun fotografi tetap perlu ngomong teknis ya. Kalau misalnya bagaimana kita bisa menggambarkan suasana duka, suasana suka, kalau kita nggak tahu berbahasa. Sama lah kayak bagaimana saya atau berkomunikasi
dengan kita semuanya kalau saya nggak berbahasa Indonesia misalnya, kayak hal-hal macam itu. Tapi tentunya teknis bukan hal-hal yang utama. Juga problem lain misalnya, wah di tempat saya banyakkan peminatnya foto-foto model gitu. Kayaknya itu udah dari zaman kapan ya, tapi saya selalu percaya selalu ada orang yang tertarik ke dokumenter, tertarik untuk berbahasa visual gitu. Memang jadinya melelahkan, tetapi kalau salah satu motivasi atau salah satu alasan kenapa misalnya kami di Banya menggagas ini atau juga selalu mempertemukan adalah bagaimana kita saling berjejaring gitu. Dengan banyak support, karena masing-masing komunitas saya pikir punya kekuatan masing-masing dan punya kendala masing-masing sih gitu. Ada terstruktur itu juga bisa dilihat dari dua sisi, Wit. Ada bagusnya tapi juga ada kurangnya gitu. Karena terstruktur mungkin jadi lebih rapi dalam arti pengerjaan, organize, tapi juga menjadi kendala ketika itu menjadi mengurangi kelincahan kita untuk beradaptasi gitu. Kadang-kadang saya juga melihat gitu bagaimana misalnya bisa menjadi lebih liar, lebih bebas, lebih lebih ringan katakanlah, tanpa beban misalnya. Tapi tentunya itu juga nature orang masing-masing berbeda gitu. Nah di situ yang mungkin bisa menjadi modal masing-masing untuk saling memperkaya ya gitu. Saya pikir terakhir itu saya sangat berpikir sebetulnya, karena ada dua kurator Eropa, satu Janis Met, satu Maria Skosir, yang memberikan bukan pemahaman, tapi sharing pemikiran mereka, observasi mereka yang sama. Bagaimana kita, fotografer Indonesia atau fotografi Indonesia itu terisolir dari komunitas fotografi internasional, bahkan dibandingkan dengan negara-negara kita tetangga yang satu Asia Tenggara misalnya. Jadi menarik, mungkin karena Indonesia adalah negara besar, jadi kita bisa hidup dari pasar domestik, katakanlah nasional, bisa sibuk sendiri di dalam Indonesia gitu. Dan saya juga merasa iya, dia bisa menebak dengan tepat gitu, karena kalau dari dulu sebelum-sebelumnya saya melihat iya, Indonesia ini aja besar sekali gitu kan, pulaunya aja dari NTT, dari Kupang sampai ke Banda Aceh itu perlu berapa jam kita. Kalau di Eropa mungkin sudah ke nyebrang negara entah kemana-mana gitu, tapi kalau dengan dunia sekarang kayaknya kita perlu melihat juga kali keluar gitu. Makanya saya menggagas ini yang lebih melihat ada apa sih sebetulnya dengan teman-teman gitu. Kalau dengan begini kan jadi juga saling tahu ya, oh di Banda Aceh itu sebetulnya seperti ini, di Skolmus sebetulnya seperti ini, di Malang Rizky ada Walking Alam, ada Jogja, ada Sukri, ada teman-teman di Bandung juga tadi ada Kang Dudi gitu. Saling tahu informasi gitu. Oh, teman-teman seperti ini gitu. Apa yang baik ya bisa kita inspirasi kan, jadikan inspirasi gitu. Gitu sih, Wit. Hanya nanti minggu depan teman-teman yang tertarik akan ada seri webinar lain dengan para edukator dan praktisi pendidikan fotografi dari Bangladesh, satu dari Melbourne, satu sama dari Tangerang, Taufan Wijaya. Gitu. Oke, saya nggak tahu apakah menjawab atau enggak. Jadi ngobrol-ngobrol panjang ya. Kangen soalnya, lama nggak ketemu orang. Ya ini nggak terasa kita ternyata udah 2 jam dari tadi, ini sudah jam 5, nggak terasa, dan saya nggak akan mencoba untuk merangkum apa aja yang udah keluar karena banyak banget tadi, mulai dari soal kurikulum, mulai dari soal kolaborasi, membangun ekosistem. Jadi emang mungkin banyak banget sebetulnya yang bisa diomongin dari isu edukasi foto gini. Cuman emang yang saya pribadi mungkin merasa bersyukur adalah kita sekarang dengan di tiap kota ini sudah mulai ada gerakan-gerakan sendiri-sendiri itu kayak memang problem berikutnya adalah ketika kita berjejaring terus kita bisa melakukan apa barengan gitu ya. Mungkin itu kayak semacam jadi pertanyaan lanjutan untuk kalau misalnya ada forum-forum ini lagi berikutnya. Ini sebenarnya tadi ada pertanyaan yang
menarik terakhir, apa ada forum via Facebook, WhatsApp, atau Telegram? Mungkin terlepas dari mediumnya apa, mungkin emang kayak ketika forum-forum semacam ini ada secara kontinu, bisa lebih update juga ya, saling berbaginya. Jadi nggak cuma kayak yang tadi dibilang Rizka, jadinya cuma ada sekali terus udah gitu. Mungkin bahkan istilahnya kayak jejaring penggiat atau penggerak komunitas edukasi itu juga perlu ada semacam jejaring juga akhirnya yang itu bisa berjalan barengan untuk kedepannya. Mungkin dariku itu dulu, aku kembalikan lagi sekaligus untuk menutup. Mbak Swanti, apakah ada kalimat penutup? Oke. Terima kasih teman-teman, termasuk menjawab yang sharing forum ya. Saya pikir setiap komunitas atau grup-grup kecil itu ada forum-forum ada platform-platform sendiri-sendiri gitu. Bahkan di Panya aja kita ada entah berapa grup, tergantung dari keperluan masing-masing gitu ya. Jadi saya pikir silahkan kalau misalnya sekarang teman-teman udah saling kenal dengan Ete, dengan Rizka, dengan Aga, juga saling bersilaturahmi dilanjut selanjutnya sehingga supaya ada perkenalan, ada nanti kalau ke Bandung mampirlah, terus nanti ke Kupang, kalau teman-teman ke Kupang sekaligus sharing session, atau ke Malang, ke Aceh gitu, sehingga ada terasa guyup gitu, bahwa kita juga bisa nih berjejaring. Selama ini fotografi dikenal kayak mandiri gitu, soliter, karena selalu motret sendiri gitu. Tetapi zaman sekarang dan dengan adanya perkembangan komunitas teknologi, kayaknya juga sudah perlu kita mulai berjejaring seperti teman-teman komunitas yang lain-lain. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Ete, Aga, Rizka, dan Mas Wid. Terima kasih juga. Ya, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti selama 2 jam, selamat menyiapkan buka puasa. Mari berjejaring. Mulai hari ini saya baca salam-salam kenal yang saya menanggapi satu-satu panjang sekali. Dari Riau, Palembang. Senang sekali ya, ternyata teknologi ini juga mampu membawa kita bertemu dengan teman-teman di luar jejaring kita sendiri gitu, banyak luar pulau gitu. Salam kenal semuanya. Terima kasih kepada tim Panya, ada Lisna, Oca, Ardiles, Akuyen, Joyosan, kayaknya hadir semua di sini. Nando, ada juga dari Edi dan Oki Ardia. Terima kasih semuanya teman-teman.